Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan cek dulu kehadiran kalian ya. Barangkali ada yang tidak masuk, ya, ada yang sakit dan lain sebagainya. Oke, Anggi Mawangi. Oke. Gimana Gi? Sehat? Alhamdulillah. Aning Hium Ledia Fasya. Ya. Ning, kabarnya gimana? Sehat. Kalian tahu ini enggak? Planet. Pasti tahu ya. Planet tahu. Nah, jarak dari planet ke planet lain, jaraknya kira-kira menurut kalian jauh banget, jauh sekali, atau dekat, atau gimana? Jauh banget ya. Nah, bisa beribu-ribu kilometer. Nah, pada saat saya mengucapkan beribu-ribu kilometer itu, contohlah, jaraknya adalah 2 juta kilometer. Ya kan? 2 juta tuh. Kalau kalian tulis angka 2 juta itu, gimana nulisnya? 2 juta. Ya. Tahu angka 2 juta? Tahu. Ya, gimana menuliskan 2 juta itu? Pertama berarti menuliskan lalu terus sampai berapa kali? Sampai 6 kali nolnya. Panjang gak menurut kalian? Panjang banget ya cara penulisannya. Nah, nanti setelah kita belajar eksponen itu diharapkan ya fungsinya itu untuk apa? Ya tadi, supaya bisa mempermudah kehidupan kita. Yang namanya belajar matematika itu supaya apa? Supaya bisa mempermudah kehidupan kita pas kita terjun ke masyarakat. Gitu ya. Oke. Terus pernah dengar nggak yang pertama kali menemukan eksponen itu siapa? Ada yang tahu nggak? Jadi yang menemukan eksponen itu namanya adalah John. Iya. Beliau hidup di tahun berapa, Je? 1850 Betul. Beliau orang mana? Beliau orang Skotlandia. Tepatnya di kota Merchiston. Ya. Jadi beliau itu pada saat itu menyadari ya bahwa setiap bilangan itu bisa diubah. Ya, yang tadi tuh contohnya kayak 2 juta, bilangan itu bisa diubah. Menjadi apa? Menjadi bilangan baku. Bisa diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, bentuk baku. Jadi
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui tadi ya, metode pembelajaran PBL, kalian itu bisa dikatakan mendeskripsikan ya sifat-sifat eksponen, ya kan? Terus juga eksponen itu apa dengan bahasa kalian sendiri. Diharapkan setelah pembelajaran kita hari ini tuh kalian bisa tuh, ya. Terus yang kedua, nanti juga ada LKPD, ya LKPD-nya sudah saya kasihkan ya. Nah, oke. Dan juga ada video pembelajaran. Nah, nanti saya akan tugaskan beberapa kelompok untuk melihat video lalu mengerjakan di LKPD. Yang satunya akan mengerjakannya menggunakan alat peraga. Ya. Nah, setelah itu kalian bisa menyederhanakan eksponen itu apa atau menjelaskan juga sifat-sifat eksponen yang ada di LKPD. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, kalian bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, nanti akan dibikinkan kelompok, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Nah, di sini ada dua buah gambar, ya. Di sini gambar apa nih? Ini bumi. Ini gambarnya bumi ya. Nah, yang ini apa nih? Yang bintik-bintik kecil ini? Debu. Kita sebut saja debu. Ya, debu kan kecil ya. Nah, jari-jari bumi itu apa, J? Berapa ini? Betul. 6.400.000. Betul. Kalau massa sebintik debu, berapa itu? 0. Terus? 67 kilogram. Ya, 67 kilogram. Pahami dulu. Apa, J? Perkalian berulang. Pernah dengar kata-kata perkalian berulang? Oke, saya pengen nanya. Apa perkalian berulang itu seperti apa? Oke, jangan keroyokan. Satu-satu. Ya, siapa yang mau jawab nih? Boleh. Nah, perkalian yang berulang-ulang. Coba, kira-kira ada yang bisa mencontohkan perkalian yang berulang-ulang itu seperti apa? Boleh, silakan. Mau maju? Silakan, maju. Ya. Boleh. Di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan, sana. Ya. Oke. Kita lihat ya. Oke. Terima kasih. Kasih aplaus dulu buat teman kalian. Ya, silakan. Kita lanjut ke fase 4. (16). Bagus. Kasih tepuk tangan dulu buat teman kalian. Lanjut. Apa? Bilangan berpangkat itu apa? Bilangan
Bilangan suatu per tadi itu kalian duanya diapakan? Betul, dikalikan. Berarti Suatu bilangan yang dikalikan berulang-ulang. satu bilangan yang diperkalikan berulang. Ada lagi mungkin? Ya, boleh, nggak apa-apa. Jawab. Nggak apa-apa. Suatu bilangan perkalian, bagus. Yang berulang-ulang. Itu namanya eksponen, atau bisa dibilang juga dengan bilangan berpangkat. Nah, bisa ya? Apa J tadi eksponen itu? Nah, itu namanya eksponen. Dari gambar yang tadi itu, ya, kita juga bisa mengambil sebuah pembelajaran. Apa pembelajaran yang bisa diambil? Apa? Kita harus bisa menjaga kebersihan. Buka halaman 3. Sudah dibuka halaman 3? Di situ ada uji kemampuan diri 1. Ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Saya pengen coba kalian pahami nomor 1A, nomor 1B, dan nomor 1C. Menggunakan definisi dari eksponen. Iya, silakan. Kelompoknya silakan masuk ke kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan oleh saya tadi malam. Ya, silakan. Nah, lihat di sini ya. Di sini itu ada angka ya, kalian bisa menggunakan barcode, bisa menggunakan PIN ya. Silakan masuk ke Google Chrome atau sejenisnya yang browser ya. Sudah? Kalian ketikkan namanya kahoot.it ya. Kahoot.it. Nah, ada di sini ya tulisannya nih. Kahoot, K-H-O-O-T. Ya, gitu. Iya, .it, titik .it. Sudah? Nih, ada tulisannya nih. Kahoot.it. Nah, kelompok 4 sudah masuk ya. Mana kelompok 4? Iya, sudah masuk. Oke.
Oke, sudah fresh semuanya? Iya, sudah fresh ya. Oke, karena sudah fresh, kita lanjut ke materi, yaitu adalah sifat-sifat eksponen. Ya, silakan. Karena kalian ada 6 kelompok, maka setiap kelompok itu membahas satu sifat. Ya, contoh kelompok 1, silakan bahas sifat yang pertama atau ke-1. Yang kedua, kelompok kedua, sifat yang kedua, dan seterusnya sampai ke 6. Nanti yang 2 ini akan dibahas kita next, ya. Oke. Nah, untuk kelompok 4, 5, 6, silakan nyalakan videonya yang sudah saya berikan ke kalian, ya. Ditonton dulu, diamati dengan baik. Setelah itu baru kalian dikerjakan LKPD-nya, ya. Dan untuk kelompok 1, 2, dan 3, ya, sudah saya kasihkan plakatnya, ya. Nah, ini plakatnya, silakan dikerjakan dengan menggunakan ini. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Gimana? Ada kesulitan? Ya. Nah, setelah lihat ini, ya, baru dikerjakan. Ini kelompok 4, ya, berarti di pangkat pecahan. Ya, silakan dikerjakan, ya. Diskusikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu sifat yang ke-6, bilangan berpangkat negatif. Ya, sebagai contohnya, P min N sama dengan P pangkat 0 dikurangi N sama dengan P pangkat 0 per P pangkat N sama dengan 1 per P pangkat N. Baik, contoh selanjutnya yaitu 5 pangkat min 2 sama dengan 5 pangkat 0 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 0 per 5 pangkat 2. Hasil dari 1 itu adalah dari 5 pangkat 0. Sedangkan 5 pangkat 2 itu hasilnya tetap diturunkan. Dan sama dengan 1 per 25. Kenapa bisa 25? Karena 25 hasil dari 5
pangkat 2. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh tidak menggunakan contoh makhluk yang lain. Boleh. Tapi hasilnya masih sama seperti itu. Boleh. Saya kasih contoh. Jadi contohnya 5 pangkat min 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2 per 5 pangkat 4 sama dengan 25. 25 hasil dari 5 pangkat 2, sedangkan 5 pangkat 4 itu hasilnya adalah 625. Kenapa hasilnya di sini? Sorry. Kenapa di sini hasilnya bisa 1 per 25? Karena 25 ini kita kurangi yang kita bagikan yang 625. Jadi 625 dibagi 25 hasilnya 25. Maka hasilnya adalah 1 per 25. Apakah ada pertanyaan lagi? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 6 ya. Sangat luar biasa. Betul ya. Nah, permasalahannya tadi yang saya lihat kalian bingung dengan contoh. Ya, dengan contohnya. Misalkan perumpamaannya di sini tadi itu kalau nggak salah 0 ya, 0 dikurangi sekian ya. Terus juga tadi juga kalau nggak salah 3 pangkat 3 ya, bisa nggak dirubah 2 pangkat 2 ya, bisa nggak dirubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, perumpamaan itu yang buat kalian bingung, boleh nggak sih pakai ini, boleh nggak sih pakai ini gitu ya. Nah itu boleh, terserah kalian mau angka apapun ya, berapapun. Syaratnya satu, kalau saat menghitung jangan kalian ya merugikan diri kalian sendiri. Artinya menyusahkan kalian sendiri. Biar keren ya, angkanya yang besar-besar jangan. Angka kecil-kecil saja. Tapi menunjukkan sebuah nilainya. Contoh kayak di sini. Min 2. Pemilihan angkanya bagus. 2 dikurangi 4. Hasilnya adalah min 2. Angkanya masih kecil. Gitu ya. Atau kalian bisa menggunakan 1 dikurangi 3. 1 dikurangi 3 itu sama saja dengan min 2. Gitu kan? Nah, sama saja. Paham? Nah, gitu. Itu ya, pada saat kalian menguraikan suatu hal, cari solusi yang terbaik. Nah, sama juga pada saat kalian punya masalah. Uraikan masalah itu, cari solusi yang terbaik. Nah, itu fungsi dari matematika. Paham? Paham. Oke. Dari sekian yang sudah kalian jelaskan, sudah kalian presentasikan, ya, bagaimana apa yang mungkin masih mengganjal di dalam hati kalian? Hanya saya masih bingung di sini deh. Nah, ada nggak? Silakan diutarakan. Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya pengen tanya ke kalian. Hari ini kita belajar apa? Eksponen. Apa sih eksponen tuh? Yang berulang-ulang. Ingat, kasih tambahan sedikit. Sebanyak apa aja eksponen? Sebanyak pangkatnya. Ya. Nah, itu yang dinamakan eksponen. Nah, sifatnya ada berapa?
Ada 8. Yang sudah kita pelajari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang sudah kita pelajari. Untuk pelajaran yang akan datang, ya, kita masih ada 2 sifat lagi, ya. Nah, ini dia sifatnya. Oke. Nah, ini ada sifat, ya, yang ketujuh, ada AB dipangkatkan dengan N, ya. AB dipangkatkan dengan N. Nah, di situ ada kesalahan sedikit, ya. Harusnya A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, ini sebenarnya mah mirip-mirip, ya, mirip-mirip dengan yang sifat yang ke-8. Itu mirip, ya. Nah, cuman bedanya kalau yang 7 itu hanya dikalikan dan yang ke-8 itu dibagi. Gitu ya. Nanti akan kita kupas lebih dalam lagi di pertemuan yang akan datang. Oke. Nanti bagi yang merasa hari ini pembelajaran menyenangkan dan lain-lain, ya, jempolnya ke atas, gitu ya. Yang tinggi tangannya, ya. Ya, tapi jangan dekat-dekat dengan mukanya temannya, kasihan, ya. Pas kayak gini dekat dengan mukanya, jangan, kasihan, oke? Bagi yang kurang suka dan lain-lain, ke bawah. Oke, sudah siap, ya? Siap sembunyikan 2 jempol kalian, ya, seperti ini dulu tangannya. Nah, seperti ini. Oke. Iya. Siap? Kalau misalkan 1, 2, 3, nanti utarakan apa yang ada di hati kalian dengan gestur jari, ya. Ibu jari kalian. Oke? Siap? 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih, ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, matematika itu menyenangkan. Luar biasa. Terima kasih. Tadi di awal pertemuan itu sudah melakukan hal yang baik, yaitu adalah berdoa. Di akhir pertemuan juga seperti itu. Harus diakhiri dengan hal yang baik, ya, berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Yang ingin memimpin doa di akhir pertemuan ini? Ya. Saya, Pak. Boleh. Ya. Silakan dipimpin, Ica. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ya, yang sudah dipelajari jangan dilupakan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.